Halo semuanya, kita coba bahas tentang isu kosmologi dengan kesejahteraan psikologis atau kesehatan mental. Sebenarnya ada banyak faktor sih kenapa kesejahteraan psikologis ini bisa terbentuk. Salah satunya di bagian ini sudah beberapa saya tampilkan, tapi memang ada faktor yang tidak tampilkan. Contohnya di fisik, kaitannya dengan tubuh itu adalah hormonal. Karena sulit sekali dan membutuhkan dana yang luar biasa untuk mengukur hal tersebut, sehingga saya tidak masukkan. Sehingga sekarang kalau muncul kaitannya dengan kosmologi atau pergerakan planet, kedudukan bumi, serta alam semesta itu berhubungan dengan kesejahteraan mental, jangan kaget karena kita semua adalah mikrokosmos ya. Ya, manusia itu adalah mikrokosmos, sehingga apapun yang terjadi di alam semesta itu akan mempengaruhi kita gitu ya. Kemudian kenapa ini muncul? Karena ya tiba-tiba aja saya mencari beberapa faktor yang berkaitan dengan kesehatan mental, kemudian sampailah pada literasi kosmologi ini atau pergerakan planet-planet ini. Salah satunya juga dari dosen saya, Ibu Kalina Supeli yang juga seorang astronom, itu dalam ceramah beliau tentang kosmologi dan masalah kebebasan Tuhan. Sebenarnya ketika kita muncul atau turun ke lapangan membahas tentang kesehatan mental tuh banyak variabel dan faktor lain yang ternyata agak sulit dibahas karena belum tentu ditemukan literasi pendukungnya atau penelitian bukti ilmiah pendukungnya. Contoh spiritualitas, bagaimana manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Apakah keagamaan itu mempengaruhi juga? Oh, itu tentu berpengaruh, tapi kan kita agak sulit membuktikan itu karena pengukurannya yang luar biasa, perlu divalidasi dan diuji kembali itu ya untuk mengukur hal tersebut. Kemudian budaya dan sebagainya. Dan akhirnya jatuhlah kepada kosmologi yang saat ini berkaitan dengan isu terbesar kita adalah global warming. Global warming ini juga akan berhubungan dengan perubahan iklim, berhubungan dengan perubahan sosial, lingkungan. Ya sekarang kita bicara dengan keadaan Indonesia saja, untuk musim kemarau dan musim hujan agak sulit diprediksi. Atau bisa sih diprediksi, cuma kan kalau dulu jelas misalnya antara bulan sekian sampai bulan sekian, kemudian kalau sekarang kan lewat-lewat dikit atau lewat-lewat jauh, dan itu akan berpengaruh pada kondisi iklim kita secara besar, kemudian kondisi tanah, bagaimana pertanian kita, Pak Tani yang akan menanam padi, bagaimana sawahnya yang bisa tanam padi atau tidak, gagal panen atau tidak. Nah, tentunya hal yang berkaitan ini akan mempengaruhi cara pandang manusia terhadap bumi. Apakah bumi ini masih bisa menjadi tempat yang aman untuk ditinggali atau tidak? Apakah kestabilannya masih bisa dijaga? Apakah keadilan dalam konteks keseluruhan ya, tidak hanya adil sikap seorang manusia tapi juga yang lain-lain. Oleh karena itu saya sendiri masih mendalami bagaimana aspek kosmologi ini terhadap kesejahteraan psikologis atau kondisi psikologis atau kesehatan mental. Namun hal besar yang perlu saya jaga itu adalah logika dan bukti saintifik. Jadi kalau saya belum bisa membuktikannya atau belum ada hasil penelitiannya, mungkin itu saya kategorikan pseudoscience atau science semu, karena sudah diamati memang betul terjadi gitu ya. Contoh gini, ketika kondisi hujan itu pada beberapa orang yang sudah memiliki level anxiety atau kecemasan yang tinggi atau memiliki tanda dan gejala depresi, itu kondisi hujan itu akan membuat suasana dirinya menjadi gloomy atau lebih masuk ke dalam fase dimana dia mungkin bisa saja teringat dengan kenangan-kenangan pahit yang lalu atau kesalahan orang lain yang belum dia maafkan. Nah, itu kan agak akan mempengaruhi kondisi emosionalnya, meskipun kadang sesuatu
yang bersifat stres atau kekhawatiran itu baik untuk mempersiapkan diri manusia, namun ketika manusia tersebut tidak dapat mengolahnya dengan baik, akhirnya terlalu berlebihan dan hal itu akan mendestruktif manusia itu sendiri dari dalam, begitu. Jadi ya harus hati-hati juga sih. Atau misalnya kondisi yang panas ya, kemarin kalau kita keluar siang hari misalnya antara jam 12 sampai jam 1 siang tuh suhu bisa sampai 36-37 ya, itu paling rendah sekarang paling 30-32 gitu kalau Anda lihat ini ya perakiraan cuaca. Itu bagi orang-orang yang memiliki emosi yang tinggi, cenderung mudah marah atau mudah meledak-ledak, itu membawa efek ke dalam dirinya juga, akan ya tadi tidak stabil. Kadang kesalahan sedikit dia bisa marah-marah yang luar biasa dan itu menyakiti orang lain juga, atau kerentanan semua itu terjadi di depan mata namun tidak bisa dijelaskan. Itu banyak faktor ya. Jadi mohon maaf kalau Bu Lastri masih bicaranya loncat-loncat ya, kok yang ini bisa ngaruh, yang ini bisa ngaruh gitu. Emang ada hubungannya atau tidak? Tapi memang titik-titik itu ditemukan, tinggal cara menghubungkannya nih gimana ya. Itu aja sih saat ini yang saya lakukan, lebih banyak membaca dan memahami hasil penelitian saya sendiri yang akhirnya ternyata berkembang sedemikian luas. Dan jadi ya benar sih kata orang, semakin ketika kita tahu ya jadi semakin ternyata kita jadi nggak tahu apa-apa. Itu emang bener gitu ya. Ilmu ini tuh luar biasa. Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu dengan runutan yang detail dan sistematisasi yang di luar batas perkiraan manusia. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih, selamat berweekend, semoga berbahagia.